Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan hari ini. Tim kuasa hukum juga menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi untuk memenangkan Peggy Setiawan. Meski pada akhirnya sidang ditunda sepekan ke depan dengan alasan termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut telah menyiapkan 10 orang saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung, bukan di Cirebon, apalagi menjadi pelaku pembunuhan. Mereka juga akan menguatkan bahwa Peggy Setiawan bin Rudy bukanlah Peggy alias Peron yang dijadikan DPO dalam putusan persidangan yang sudah inkrah di tahun 2016-2017 silam. Tim kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan. Termasuk soal kasus Vina yang tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 nggak ada ya Bu ya tertulis barang-barang bukti dan betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Jumat lalu, polisi memeriksa Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudy diperiksa di Polda Jawa Barat terkait kepemilikan KTP ganda. Pemeriksaan Rudy berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Terkait klarifikasi polisi soal KTP ganda miliknya, Rudy dimintai keterangan polisi karena memiliki 2 nama, yakni Rudy Irawan dan A. Safrudin. Ayah Peggy beralasan memiliki identitas ganda yang digunakan untuk menikah. Sebelumnya, ayah Peggy juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar setelah anaknya ditangkap 21 Mei lalu. Kepentingannya beliau ini dulu kawin lagi gitu loh. Kan untuk syarat kawin lagi kan mesti ada NA. Nah, kesatu, kedua kan dia juga takut ketahuan sama yang tua gitu. Jadi dia bergantilah nama, kira-kira gitulah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus Vina harus punya bukti yang kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Perhatian publik, saya minta untuk itu juga. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Warga optimistis sidang pra-peradilan bakal dimenangkan Peggy. Sebagai bentuk doa dan dukungan, keluarga hingga kuasa hukum Peggy menggelar aksi simpatik di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dalam aksinya, kuasa hukum Peggy meminta hakim yang memimpin sidang pra-peradilan bersikap objektif, jujur, transparan, dan berintegritas, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan terhadap Peggy. Ini sebagai bentuk doa juga ya dari masyarakat agar pra-peradilan nanti masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, hakimnya objektif ya dalam memutuskan sesuai fakta-fakta biar Peggy bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Peggy Setiawan, kecuali Peggy alias Peron silakan ya. Tapi Peggy Setiawan kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti, sehingga kami hanya memerlukan ya hakim yang jujur, adil, objektif sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi Peggy Setiawan. Kartini, ibu Peggy Setiawan menyebut dukungan masyarakat agar Peggy dibebaskan mengalir deras. Warga meyakini Peggy Setiawan bin Rudy bukanlah Peggy alias Peron yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tempat bubuhin tangan, tanda tangan. Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan karena mendukung. Bu, harapan dari peradilan gimana Bu, dari keluarga Bu? Ya harapan dari
dari keluarga ya semoga mendapatkan hasil yang bagus dan Peggy segera bebas. Dari pihak keluarga Vina, Hotman Paris selaku kuasa hukum justru meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru. Pasalnya, masih banyak kejanggalan, terutama pada BAP. Polisi semestinya menyelidiki semua pihak yang terlibat, baik saksi maupun penyidik-penyidik terdahulu, dan menyelidiki siapa dalang di balik kasus pembunuhan Vina. Jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Sementara itu, tim pencari fakta independen mendatangi Bareskrim Polri guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lagi, nah, dia harus diperiksa kembali. Nah, apakah keterangannya sama atau tidak dengan keterangan yang pernah dia berikan? Kalau berbeda dan dia menyatakan tidak pernah melihat, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai satu alat bukti. Ya, kalau tidak bisa satu alat bukti, berarti siapa saksi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kurang. Yuk, sama-sama. Sekaligus saja ya. Kita kecewa. Tentu tim kuasa hukum kecewa. Hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra-peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra-peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah, pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Nah, akhirnya hari ini patut atau kita praduga tak bersalah, ya, atau kita berprasangka kurang baik lah kasarnya. Mungkin netizen juga sama. Kenapa? Dengan mengulurnya waktu ini sudah diserahkan, dilimpahkan berkasnya itu dianggap komplit atau dianggap lengkap kepada kejaksaan. Tetapi faktanya kami mendengar di antara hari Senin hari ini sampai hari Jumat masih ada pemeriksaan saksi. Nah, kami mendengar masih ada pemeriksaan saksi. Pertanyaannya, kan berkasnya sudah dianggap lengkap, tetapi masih ada pemeriksaan saksi. Ada apa ini? Apakah sengaja menunda ini untuk mem-P21-kan? Kalau sengaja untuk mem-P21-kan, berarti ada, mohon maaf dalam tanda kutip, kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Mohon ya pihak dari penyidik Polda Jawa Barat itu tidak datang, sehingga majelis hakim ya pengadilan akan melakukan pemanggilan terhadap termohon. Nah, panggilan itu dijadwalkan tanggal 1 Juli ya, hari Senin ya, tanggal 1 Juli. Jadi kami sih kecewa ya, penyidik termohon ini tidak datang karena panggilan ini kan sudah 2 minggu lalu ya, Bu ya. Setelah kami daftar 2 minggu itu kemudian mendengar bahwa dapat rilas panggilan. Nah, artinya kalau 2 minggu lalu itu ya persiapan harusnya sudah matang ya. Harusnya sudah matang, tetapi nyatanya hari ini ya yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap ya ternyata tidak datang. Jadi ya kami sebagai penasihat hukum ya kecewa dan tanda tanya, apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan kan itu. Tapi apapun itu kami ikuti prosedur ya. Jadi nanti 1 Juli tetap kami hadir datang lagi untuk sidang selanjutnya. Scientific Crime Investigation itu harus benar-benar diawasi ya, karena kami sebagai masyarakat, Bapak Kapolri silakan masyarakat kawal. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukumnya Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya, ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri. Itu aja pesan kami pada Bapak Kapolri. Mohon ya.